Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak harus tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita akan mulai pembelajaran subtema 3 pembelajaran 2 masih di tema 5. Mari kita awali dengan membaca halaman 131. Dayu menceritakan banyak hal. Tak hanya bercerita tentang kondisi pengungsi, Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi. Tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu? Edo, tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Kata Edo. Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu, kata Edo. Nah, anak-anak, kalian dapat menyebutkan tanaman yang tumbuh subur di daerahmu. Kalian bisa bertanya kepada kakak, kepada ibu, kepada ayah, atau tetangga yang ada di sekitarmu. Silakan kalian tulis pada tabel halaman 132. Tuliskan asal daerah dan tanaman yang tumbuh subur di sana. Berikut ini adalah contoh-contoh tanaman yang dapat tumbuh di daerah dataran tinggi. Tanaman ini dapat kita temukan di daerah Jawa Barat seperti Lembang, Ciwidey, kemudian Puncak Bogor. Tanaman yang tumbuh subur di setiap daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh suhu, keadaan lingkungan, musim, dan penyebaran tumbuhan tersebut. Berikut ini dapat dijadikan informasi beberapa tanaman yang tumbuh di wilayah yang berada di Indonesia. Tanaman yang tumbuh di suatu daerah dapat dibuat berbagai olahan makanan yang dapat dijadikan makanan khas daerah tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Beni dan teman-teman. Hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda yang berasal dari Papua. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Sedangkan Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Mereka makan bersama-sama sungguh menyenangkan. Kalian pun dapat melakukan kegiatan ini bersama keluargamu di rumah ya. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin.
Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Memangnya Udin kemana? Ternyata ia sedang menjenguk neneknya yang sedang sakit. Ayo silakan kalian baca surat yang dikirim Udin di halaman 134. Udin memberi kabar bahwa dia sedang ke Lembang yang berada di Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat. Nah, rumah nenek Udin dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Lembang itu merupakan dataran tinggi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat, sehingga banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Hujan dapat mempengaruhi tumbuhan yang tumbuh di sana menjadi gagal panen. Nah, bagaimana sih kok bisa terjadi hujan? Mari kita amati gambar yang berada di halaman 135. Hujan terjadi karena adanya siklus air. Mari kita amati proses terjadinya hujan pada video berikut agar kalian lebih paham. Hai Sky, mengapa kau melamun? Aku sedang menunggu kapan hujan akan berhenti. Aku tak suka ketika hujan datang. Aku tidak bisa bermain di luar. Benarkah begitu? Jika hujan tidak datang, akan terjadi kekeringan. Tanaman ataupun hutan akan menjadi gersang. Oh, begitu. Terus, bagaimana hujan terjadi? Apakah hujan itu adalah tangisan langit? Bukan seperti itu. Hujan terjadi karena seluruh wilayah pada permukaan perairan bumi seperti sungai, danau, laut akan menguap ke udara karena panas matahari. Wow, semua uap air naik! Uap air kemudian naik terus ke atas, kemudian menyatu dengan udara. Suhu udara yang semakin tinggi akan membuat uap air itu melakukan kondensasi atau menjadi embun yang menghasilkan titik-titik air yang berbentuk kecil. Uap yang tadi seperti udara sekarang sudah membentuk titik air. Suhu yang semakin tinggi membuat butiran uap yang menjadi embun tersebut semakin banyak jumlahnya, yang kemudian berkumpul membentuk awan. Titik airnya berkumpul. Awan kemudian terus berwarna menjadi kelabu dan gelap, dikarenakan butiran air sudah terkumpul dalam jumlah yang banyak. Ah, jadi awan mendung. Lalu, suhu yang sangat dingin dan menjadi berat membuat butiran-butiran tersebut akan jatuh ke bumi. Itu yang dinamakan hujan. Nah, seperti itulah proses terjadinya hujan. Kamu sudah mengerti sekarang? Ya, sekarang aku tahu. Ternyata hujan bukanlah langit yang menangis, tapi terjadi Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan. Sekarang silakan kalian susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat pada halaman 136. Kemudian tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami pada halaman 136.